dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, di subuh yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan, kita merutinkan ya, hal sederhana di setiap subuh yang kita lakukan menjadi salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah, karena ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muhawain kola, dirutinkan walaupun sedikit ya, kita merutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hal-hal sederhana yang kita kaji. Mudah-mudahan semakin meneguhkan hati kita, semakin melembutkan hati kita, semakin mendekatkan hati kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai salah satu yang penting ya untuk kita pelajari, yaitu tentang di sini ada mental illness ya. Bagaimana ini ya, kita akan sama-sama mengkaji tentang isu kesehatan mental ya, yang banyak sekali, apalagi ibu-ibu dengan segudang aktivitas, dengan segudang beban dan tanggung jawab ya, harus menjaga mentalitas. Kalau ibu-ibu bilang menjaga kewarasan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa berdasarkan hasil temuan terbaru ya, di sini Indonesia National Adolescent Mental Health ya, dari hasil survei menunjukkan 1 dari 20 atau sekitar 5,5% atau 2,45 juta remaja ya terdiagnosis mengalami masalah gangguan mental. Nah, itu harus kita sadari ya, sebagai orang tua, sebagai guru, nah bahwa hasil temuannya itu 1 dari 20, itu artinya ya 5,5% atau 2,45 juta remaja ternyata terdiagnosis mengalami masalah gangguan mental. Dan 1 dari 3 atau 34,9% atau setara dengan 15,5 juta remaja memiliki satu masalah kesehatan mental ya dalam 12 bulan terakhir ini. Nah, jadi di antara faktor penyebabnya, kalau di sini ya, di antaranya menurut dosen Fakultas Psikologi Unair menyampaikan bahwa ada faktor penyebab kenapa masalah kesehatan mental itu. Nah, jadi biasanya masalah yang dimiliki tersamarkan oleh pergejolakan yang ditimbulkan karena adanya masa transisi ya, dari remaja, yaitu rentang 15 sampai 18. Kemudian keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan mental karena masih bergantung pada orang tua. Di sisi lain banyak orang tua yang tidak peka ya, bahkan tidak memberikan bantuan. Nah, sehingga di antaranya, nah di sini solusinya ya menurut beliau adalah bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ya orang tua di rumah, guru di sekolah, bisa membantu menjaga kesehatan remaja. Nah, bahwa peran keluarga ya sebagai tempat perlindungan anak. Nah, ini ya seiring dengan kesadaran dan kepedulian orang tua terhadap isu kesehatan mental remaja ini, nah kita sebagai orang tua, sebagai guru harus peka ya bahwa terjadi gitu ya tentang isu kesehatan mental remaja itu memang harus kita perhatikan. Kemudian tentu saja dari pihak sekolah meningkatkan literasi ya tentang kesehatan mental. Nah, ini para pendidik ya, bagaimana misalnya cara mengelola stres misalnya. Nah, ini bahwa minimnya kesadaran masyarakat terhadap mental health. Nah, ini diantaranya gejala yang timbul ketika kesehatan mental mulai terganggu, diantaranya misalnya mudah marah,
kemudian merasa putus asa, ya, kemudian rendah diri, insecure, merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kemudian anxiety, ya, merasa cemas, khawatir yang berlebihan. Nah, ini gejala yang timbul ketika kesehatan mental mulai terganggu. Nah, di sini dibahas ya bahwa ada indikator kesehatan dan penyakit jiwa dalam perspektif hadis seperti apa, bahwa tidak mengapa ya seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya, dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Nah, ini ya, wa tibun nafsi, hati yang bahagia itu minan ni'am, itu adalah bagian dari nikmat gitu ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam hadisnya dikaji ya, bahwa laisal ghina an kasratil arad, bahwa tidak disebut kaya ya orang, jadi walakinal ghina nafsi. Nah, jadi hati yang bahagia itu adalah hati yang yang disebut gina itu, yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Jadi ghina nafsi, bagaimana kita mesti memiliki kaya hati ya. Nah, bukan yang dimaksud kaya itu dengan banyaknya materi yang kita punya gitu ya, tetapi sesungguhnya kalau dalam Islam itu al-ghina itu adalah ghina nafsi. Ghina itu adalah tadi kaya hati gitu ya. Di sini Rasulullah ya bahkan sering berdoa kepada Allah ya, dari jiwa-jiwa, dari health tadi ya, dari jiwa yang sakit. Rasulullah bahkan senantiasa berdoa, Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika minal hammi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa yang hami, jiwa yang gelisah, berlindung dari hazan ya, jiwa yang sedih, wal ajzi, yang lemah, wal kasal, yang malas, wal bukhal, dari yang kikir, wal jubni, dari jiwa yang pengecut, wa dhala'iddain, terlilit hutang, wa ghalabatir rijal, dan yang jiwa yang dikuasai manusia. Nah, jadi ini Rasulullah saja ya, selevel Rasul gitu ya, yang begitu luar biasa. Tentu saja beliau kesehatan mentalnya sangat luar biasa ya, tetapi Rasulullah selevel Rasul gitu ya, ini senantiasa berdoa dari jiwa-jiwa yang negatif ya. Nah, ini harus kita sering baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Kita memohon perlindungan kepada Allah, apalagi kita ya sebagai ibu-ibu yang kadang dengan setumpuk aktivitas, terkadang jiwa itu tidak stabil ya, mudah marah misalnya, mudah tersinggung misalnya tadi ya, ada gangguan kesehatan mental misalnya. Nah, ini tentu saja dalam perspektif agama mesti seperti apa, dan yang paling pokok adalah yang harus kita lakukan tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Nah, jadi kita berlindung. Nah, di sini kan dalam psikologi ya ada gelisah. Nah, ini gelisah itu anxiety, ada mood disorder, ada psychotic disorder ya, ada sedih gitu ya, kayak trauma gitu ya, post traumatic dissociative disorder, skizofrenia misalnya. Nah, ada perasaan lemah, malas, kikirnya, ini adalah personality disorder, pengecut ya tadi. Jadi Rasulullah betul-betul gitu ya berdoanya paripurna gitu ya. Nah, ini dikuasai manusia ya, itu artinya berlindung dari depresi gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi dalam hadis tadi begitu lengkap ya Rasulullah. Nah, ini kan di zaman modern sekarang ini
sudah terungkap gitu ya, bahwa memang di antara penyakit-penyakit ya mental health ya, yang gangguan mental itu ini ya, adanya kegelisahan gitu, jadi gelisah gitu ya, kayak ya anxiety gitu. Jadi moodnya kalau lagi jelek ya gitu, misalnya sedih misalnya tadi ya, kemudian perasaan malas, dan mental yang lemah, kemudian kikir, pengecut. Nah ini sebetulnya dari dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah berdoa dari hal-hal yang seperti ini. Nah kemudian kajian tentang jiwa dalam perspektif Islam, bahwa di mana letak mental atau jiwa itu ya, dalam Islam itu dikenal ada ruh, akal, qalbu, nafs gitu ya. Ruh, al-akal, al-qalbu, an-nafs. Nah ini dalam kajian tasawuf juga dibahas ya, tapi mungkin kita tidak akan terlalu detail di tasawufnya, takut ibu-ibu belum siap. Kemudian dibahas satu-satu nih. Nafs. Nah jadi jenis nafs ya, menurut Imam Al-Ghazali bahwa nafsu itu ada an-nafsul mutmainnah. Nafs itu ada jiwa yang tenang. Nah kita senantiasa berdoa ya, memohon kepada Allah supaya memiliki jiwa yang tenang. Nah, ini dalam ayatnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, radiyah, Allah ridha, mardiyah, dan diridhoi. Kemudian ada juga nafsu itu adalah nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyesali gitu ya. Ya kenapa begini misalnya. Jadi ada nafsu itu, ada yang jiwa yang tenang, ada nafsu lawwamah, jiwa yang selalu menyesal. Nah Allah bersumpah ya dalam surah Al-Qiyamah, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Jadi ada nafsul lawwamah ya. Nafsul lawwamah itu diantaranya yang banyak dibahas ya di dalam itu, misalnya bahwa ada level-level nafsu ya, macam-macam nafsu dalam Al-Quran itu tadi ya. Nafsul mutmainnah mah pokoknya jiwa yang tenang. Jadi tenang itu karena ada keimanan ya, keimanan, amal soleh, taat sama Allah gitu ya. Dalam surah Ar-Ra'd kan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi jiwa yang tenang itu adalah mereka yang allazina amanu, yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram ya, bizikrillah, karena mengingat Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Mudah-mudahan kita mendapatkan jiwa yang tenang ya. Nah sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd banyak zikrillah. Nah kemudian kalau yang nafsu lawamah ya, lawamah itu lama yalumu ya, kita belajar bahasa Arab. Lama yalumu itu artinya mencela. Lama yalumu itu artinya mencela. Laim itu orang yang mencela. Kalau yang suka mencela, lawam. Nah jadi kita belajar dalam tafsirif ya, mungkin masih ada yang ingat, ada yang lupa ya. Jadi kata lawamah itu, nafsul lawamah itu berasal dari tasrif lama yalumu. Lama yalumu itu mencela. Kalau orang yang suka mencela, dalam bahasa Arabnya itu laim. Kalau yang sudah menjadi kebiasaan ya, suka nyela orang, lawam. Nah itu jadi nafsu lawamah ini nafsu yang sering mencela orang gitu. Jadi kita berlindung ya dari nafsu lawamah, nafsu yang lawam, suka mencela ya, mencela kesalahan orang, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Atau lawam itu yang suka meninggalkan perintah ya, baik
sifatnya wajib atau anjuran. Nah, ini tadi dalam surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawwamah. Nah, nauzubillah, ya kita berlindung dari nafsu yang suka. Kenapa disebut nafsu lawwamah? Jadi karena nafsu ini, jadi dalam hati kita teh pengen gitu ya mencela orang gitu. Kenapa ingin mencela orang gitu ya? Karena kitanya sering melakukan dosa maksiat gitu ya, sering meninggalkan perintah Allah. Nah ini sehingga timbullah yang kuat itu dalam diri seseorang itu nafsu lawwamahnya, bukan nafsul mutmainahnya gitu. Kemudian ada juga nafsu ammarah ya. Nafsu ammarah itu ammaratum bisu ya, nafsu ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Jadi nafsu ammaratum bisu, nafsu yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa gitu ya, selalu mengajak pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang haram gitu ya, memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina gitu ya. Nah, jadi Allah sebutkan ya nafsu jenis ini dalam surah Yusuf ya, bahwa dalam surah Yusuf ayat 53, bahwa di sini disampaikan wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, bahwa dalam surah Yusuf wa ma ubari'u, dan aku tidak membebaskan ya nafsi diriku dari kesalahan, inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu, selalu menyuruh kepada kejahatan, illa, kecuali ma rahima rabbi, nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi bahwa ini ya, bahwa intinya tiga kondisi tadi ya, nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul ammaratum bisu, itu tergantung dari suasana jiwa. Artinya ketika jiwa kita ya sebagai manusia bisa kita punya mutmainnah, tetapi dalam sekejap bisa juga berubah menjadi lawamah, dan bisa juga berubah menjadi ammaratum bisu. Nah jadi di sini ya, bahwa sebagian ulama membuat perumpamaan tentang interaksi nafsu itu, diantaranya perumpamaan yang di sini ya, misalnya bahwa tentang nafsu itu, karena memang ilmu tentang nufus itu hanya Allah berikan sedikit ya. Nah bahwa intinya iklam ya, pahami anna nafsa, bahwa nafsu itu misluha kama salil maharil husni minal khail. Jadi nafsu itu seperti anak kuda jantan ya, yang sangat bagus. Setiap kali ada orang yang melihatnya pasti terpesona dengan keindahan dan bagusnya, sampai seorang ahli kuda berkomentar, misalnya kuda bagus ini tidak berarti sama sekali sampai dia diajari dengan baik. Baru setelah itu dia bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga bisa dipakai untuk menyerang atau berlari kencang. Dan yang berkuda itu akan puas dari hasil latihannya. Nah ini jadi bahwa intinya nafs itu dalam diri seseorang intinya punya kecenderungan baik ataupun kecenderungan buruk gitu ya. Nah bahwa kalau ditanyakan gitu ya, bahwa nafsu itu ya, bahwa nafsu itu pokoknya kecondongan jiwa yang selaras dengan keinginan, al hawa itu mailu tobi ila ma yula imuhu. Nah jadi bahwa nafsu itu kadang ya kecondongannya itu kepada hal baik ataupun hal buruk. Nah jadi nafsu itu punya kecenderungan pada yang baik, pada yang buruk.
Karena Allah sudah menyampaikan dalam surah As-Sam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan kepada nafs, kepada jiwa itu ada kefasikan, ada ketakwaan. Nah, jadi dalam seseorang itu berperang ya nafsu itu. Apakah yang sering munculnya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela ya, yang selalu menyesali gitu ya, atau nafsu ammaratum bisu, nafsu yang suka menyuruh kepada keburukan. Jadi bahwa kalau menurut Ibnu Qayyim ya, pokoknya nafs itu diciptakan ada pada manusia untuk melangsungkan hidupnya ya. Bayangkan kalau kita tidak ada nafsu ya, misalnya nafsu makan, nafsu ingin menikah, tentu manusia itu akan punah gitu ya. Karena kan kalau nggak makan, nggak menikah misalnya. Jadi nafsu itu mendorong ya kita sebagai manusia kepada perkara yang diinginkan gitu ya. Nah, sedangkan marah mencegah dari perkara yang mengganggunya dalam kehidupan. Jadi nafsu itu sebetulnya tadi ya kayak syahwat, kayak yang dicela itu nafsu syahwat, nafsu amarah gitu ya, yang tercela itu. Tetapi kalau nafsunya bagus ya tadi kayak nafsu yang mutmainnah, yang tenang ya, nah maka itu yang harus kita tonjolkan. Nah jadi hawa nafsu itu intinya kedudukannya ya, pokoknya kedudukannya itu, jadi asalnya itu nafsu itu kecenderungan jiwa ya kepada sesuatu yang dipikir resep, yang disukai gitu ya. Kalau kecondongan jiwa kita sesuai dengan syariat, maka itu bagus gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau kecondongan nafsu kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka itu tercela. Nah, jadi hawa nafsu ini ya, makanya jihadul akbar, termasuk jihad yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu kita gitu ya, memerangi hawa nafsu kita. Nah, bahwa jangan sampai kalau dalam surah Al-Furqan ya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alaihi wakila, bahwa Allah mencela ya ittibaul hawa, bagi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu gitu ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alaihi wakila, terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Jadi ada yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya ya, maka apakah kamu bisa memelihara gitu ya. Nah, kemudian banyak juga nih Allah mencela ya bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jadi hawa nafsu itu meliputi dua hal ya, yang syubhat, yang syahwat. Jadi mengikuti nafsu yang tercela ya, amaratum bisu, misalnya itu adalah penyakit syubhat, atau dalam masalah syahwat dunia ya. Misalnya kalau nafsu ya, nafsu jenis syubhat, maka bisa sampai menjerumuskan seseorang ke dalam status ahlul ahwa gitu ya. Kemudian ada nafsu jenis syahwat, maka dalam hal ini ya, misalnya hal-hal yang mubah, misalnya makan, minum, berpakaian, tetapi ada nafsu yang termasuk syahwat, misalnya perkara yang diharamkan seperti nafsu terhadap zina, khamar, fajir, fasik, maksiat. Nah, jadi intinya seluruh maksiat itu yang ada itu dari sikap mendahulukan hawa nafsu di atas kecintaan kita kepada Allah. Makanya kita wajib memerangi hawa nafsu kita. Nah, jadi mengikuti syubhat lebih parah dibandingkan dalam urusan syahwat sebetulnya. Nah, bahwa kalau menurut Ibnu Taimiyah ya, mengikuti hawa nafsu dalam beragama ya, wattiba'ul ahwa fid dayanat a'dham min ittiba'il hawa fis syahawat. Jadi mengikuti hawa nafsu dalam beragama ya, atau hal yang syubhat itu lebih parah dibanding mengikuti nafsu dalam urusan syahwat. Nah, intinya dalam jiwa kita itu ada fujur, ada kefasikan, ada ketakwaan, maka minimalisirkan kefasikan dan maksimalkan ketakwaan supaya kita mendapatkan
nafsu tadi yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, kemudian kalau dalam ini ya dibahas nafs itu insting atau gorois ya, ada istilah God spot, gorizah, at-tadayyun ya, ada gorizah al-baqa, ada gorizah an-nau. Nah, kita bahas ya diantaranya naluri-naluri ini ya, nggak terlalu didetailkan di sini ya, bahwa sebentar. Nah, di sini intinya kembalikan ya hati kita pada fitrah. Nah, bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb. Nah, pokoknya kalau kita terus dalam fitrah ya, bahwa kita punya gharizah, punya insting untuk ada dalam kebaikan, insting untuk ada dalam ketauhidan gitu ya. Nah, insya Allah gitu ya, kita bisa menjaga ya nafs kita gitu ya, supaya tidak kotor dan nafs kita untuk senantiasa bersih. Nah, karena banyak juga nanti ya yang nafs itu menjadi kotor atau tadi ya menjadi amaratum bisu karena dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Nah, kemudian penyebab dan solusi dari mental illness tadi ya, bahwa dalam kaidah dalam Islam itu akal dan ruh yang tidak bisa mengendalikan nafs ya. Kemudian ekspektasi pemenuhan gorizah yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang bisa menyebabkan mental itu terganggu ya, bahwa tadi akal dan ruh misalnya tidak bisa mengendalikan nafsu gitu ya, nafsunya itu hal-hal yang buruk gitu ya, nafsunya itu amaratum bisu, atau nafsunya itu bergejolaknya itu pada hal-hal yang asu, yang buruk. Itu maka ada gangguan mental, mentalitas gitu ya. Atau misalnya tadi ya ekspektasi pemenuhan gorizah yang tidak terpenuhi. Nah, prinsip umumnya pokoknya dalam Islam itu bahwa ketenangan hakiki hanya dengan mengingat Allah ya. Sudah berkali-kali kita bahas ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dari jenis nafs yang 3 itu, bahwa kalau kita ingin mendapatkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yaitu bagi siapa? Alladzina amanu, bagi mereka yang beriman, yakin ya, yakin disandarkan semuanya kepada Allah, wa tatma'innu qulubuhum, sehingga hatinya itu tentram ya, bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ingat hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Ini prinsip yang harus kita pegang ya, supaya kita tidak terjangkiti dari mental illness ya, gangguan mental. Nah, jadi hati jadi tenang ya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini tentu saja ya, bahwa dengan banyak zikir hati kita akan menjadi tenang ya, bahwa supaya kita mental kita sehat ya, kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di antaranya dalam ini ya, bahwa memang setan itu tentu saja ya menggoda terus, menghiasi ya perbuatan kita ya, dengan terlihat indah gitu ya, baik, inginnya baik di mata manusia, bahwa di antaranya dihiasi oleh setan itu ya, perbuatan buruk itu. Jadi sesuatu yang buruk itu kita anggap baik, misalnya afaman zuyyina lahu amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Nah, itulah setan. Nah, jadi intinya sumber ketenangan dan penghilang
kesusahan yang hakiki itu adalah dengan zikir kepada Allah. Nah, artinya dengan zikir kepada Allah, segala kesedihan tadi ya yang kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhil wa a'udzubika min ghalabatil dain wa qahri rijal, itu ketika dengan berzikir kepada Allah ya, segala kegalauan, kegundahan dalam hati, nah itu akan hilang, akan Allah ganti dengan berbagai kesenangan, akan Allah ganti dengan berbagai kegembiraan. Jadi intinya tidak ada sesuatu pun yang lebih besar mendatangkan dalam hati kita ya ketentraman, kebahagiaan, melebihi dari berzikir kepada Allah. Nah, jadi para ulama salaf mengingatkan ya, sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang hubud dunia. Mereka itu pada akhirnya akan meninggalkan dunia gitu ya. Padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Maka ada yang bertanya gitu ya, emangnya kenikmatan yang paling besar di dunia itu apa? Nah, kemudian ulama menjawab, cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, dan merasa bahagia ketika berzikir dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi makanya kan kita ya memang harus banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Pokoknya segala sesuatu itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Pokoknya berbagai masalah yang kita hadapi, intinya adalah kita pasrahkan kepada Allah ya. Nah, kemudian dengan kita memasrahkan diri ya, berbagai masalah yang kita hadapi itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan kemudahan. Jadi urusan itu akan dimudah-mudahkan sama Allah. Jadi Allah akan meringankan, Allah akan memudahkan semua urusan, dan menjadikan solusi gitu ya yang diselesaikan oleh Allah gitu. Nah, adapun semua bentuk zikir, wirid ataupun sholawat yang enggak bersumber dari petunjuk Rasulullah, nah itu jangan itu ya. Tetapi kita menggunakan zikir, wirid, sholawat yang betul-betul harus maksur dari Rasulullah gitu ya. Jangan sampai mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, bahwa di sini kita ya mesti apa? Kalau dalam surah Yunus ya, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izah mir rabbikum wa syifa lima fis sudur. Nah, hai manusia, sesungguhnya sudah datang kepadamu pelajaran dari Allah ya, dari Rabbmu, yaitu Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit dalam hati. Jadi Quran itu adalah syifaun lima fis sudur, bisa mengobati penyakit yang ada dalam hati manusia. Nah, jadi diantaranya berzikir itu, membaca Quran itu adalah termasuk zikrillah ya, zikir yang paling agung. Nah, mudah-mudahan prinsip yang pertama ini kita mendapatkan ketenangan hakiki dengan mengingat Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, membaca kalamullah ya, membaca kalam Allah, karena akan mengobati penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kemudian prinsip yang kedua adalah bahwa, nah ini ya, Quran itu adalah penyembuh atau healer penyakit pada jiwa. Nah ini di antaranya di surah Fusilat ya, bahwa kul, katakan, huwa, dialah ya Al-Quran, lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, hudan, bahwa Quran itu adalah petunjuk, wasyifa, dan Quran itu adalah obat gitu ya bagi orang-orang mukmin itu. Nah, kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat untuk kita gitu ya. Nah, berapa kali ini, itu berapa juz, berapa halaman yang kita baca ya, bahwa Quran itu adalah obat ya, harus kita yakini. Jangan sampai malah dengan yang lain-lain ya, ada yoga misalnya. Pokoknya kita harus yakin Quran itu obat untuk fisik ataupun jiwa, yaitu sudah harus tertanam dalam
pikiran kita bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimina ila khasar. Kata Allah, kami turunkan Quran itu sebagai penawar, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman gitu ya. Bahwa obat yang mencakup bagi apa saja. Nah, ini diantaranya kalau menurut Ashin Kiti ya, bahwa maksud Quran obat itu adalah baik untuk penyakit fisik ataupun jiwa ya. Mahuwa syifa yashmalu kaunahu syifa lil qalbi min amradihi kasyak wa nifaq wa ghairu dzalik wa kaunuhu syifa lil ajsam idza ruqiya 'alaiha bihi kama tadullu lahu qissah alladzi wa qarrajul alladzi bil Fatihah wa hiya sahihah masyhurah. Jadi pokoknya Quran itu obat, mencakup untuk penyakit hati seperti penyakit hati itu kemunafikan, keraguan-raguan ya, dan juga penyakit jasmani jika dilakukan ruqyah ya pada yang sakit. Misalnya ada contoh yang terkena sengatan kalajengking ya, maka diruqyah. Nah, banyak sekali pokoknya lah testimoni bahwa Quran itu betul-betul menjadi obat gitu ya. Banyak sekali testimoninya dengan izin Allah. Misalnya ada kisah ya, misalnya ada Abu Sa'id Al-Khudri sedang mengobati ya, membacakan bacaan ruqyah kepada orang yang hampir lumpuh karena terkena sengatan kalajengking, maka diruqyah gitu ya dengan bacaan Al-Quran dan alhamdulillah sembuh gitu ya. Nah, bahwa jadi kesembuhan dari Quran itu memang tergantung keimanan gitu ya. Jadi keberhasilan mengobati Quran itu sangat terkait dengan keimanan. Kalau tidak sembuh, bukan Quran yang salah, tetapi keimanan orang itu yang kurang gitu ya terhadap Al-Quran. Bisa jadi orang yang terlihat sholih, tapi kita tidak tahu kan kadar keimanannya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tadi ya solusinya itu, solusi problemnya yang pertama akal dan ruh yang tidak bisa mengendalikan nafs tadi ya, bahwa kenapa terjadi mental illness ya, jadi karena tadi ada akal dan ruhnya tidak bisa mengendalikan nafs. Solusinya tadi iqra, perbanyak literasi, perbanyak baca tentang halal haram ya, dengan belajar bertanya, mengkaji. Yang kedua adalah solusinya zikir. Tadi banyak zikir ya, banyak mengingat Allah, banyak mengingat akhirat. Yang ketiga adalah ibadah, memperbanyak ibadah, pokoknya mengalihkan nafsu amarah kita ya, karena dalam setiap orang itu ada 3 nafsu tadi, ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah. Pokoknya harus dialihkan nafsu amarah bisu itu ke nafsu mutmainah dengan memperbanyak ibadah nafilah ya, ibadah sunnah. Nah, jadi ketika nafsu menyuruhnya apa, kita belokkan langsung ya, memperbanyak ibadah nafilah, mujahadah, bersungguh-sungguh ya, sadar bahwa setan itu memang membisikkan gitu ya ke dalam hati kita, dan tugas kita itu adalah menghempas. Nah, jadi pokoknya banyak berlindung kepada Allah dan harus dengan kesungguh-sungguhan gitu ya, harus mujahadah. Nah, kemudian karena di sini kita yakin musuh kita itu adalah setan. Fawaswasa ilahi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Nah, ini kan setan gimana berhasil ya, terus membisikkan ya, setan membisikkan pikiran jahat kepadanya ya, kepada Siti Hawa, kepada Nabi Adam ya, dengan kepada Nabi Adam menyampaikan setan, hai Adam, hal adulluka, mau nggak aku tunjukkan, ala syajaratil khuldi, kepada pohon huldi, wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi kalau kamu makan buah khuldi, maka kamu akan menjadi tidak akan binasa selamanya ya. Kemudian di sini wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, ini kuncinya adalah menahan hawa nafsu ya. Afdalul jihad ayyujahadar rajul nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjuang melawan nafsahu, dirinya, wa hawahu, dan hawa nafsunya gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berjihad di jalan kami akan berikan kepada mereka hidayah kepada jalan kami.
Nah, jadi pokoknya mudah-mudahan ya kita semua bisa memunculkan mental health kita ya, kesehatan mental kita dengan hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, ekspektasi pemenuhan gorizah yang tak terpenuhi. Nah, misalnya dengan sabar ya, bahwa semua perasaan gelisah, takut, dan galau itu adalah ujian untuk manusia gitu. Hadapi dengan kesabaran gitu ya, bahwa segala bentuk minal khauf kan, walana bluwannakum bisyai'i minal khauf ya, bahwa memang itu harus disadari bahwa perasaan gelisah, perasaan takut, galau itu adalah ujian bagi manusia. Pokoknya hadapi dengan kesabaran. Kemudian mengalihkan gorizah. Alihkan dari gorizah bako dan ke gorizah tadayun. Jadi kepada instingnya itu terhadap hal-hal yang sifatnya agama. Zikrul akhirah ya, harus banyak mengingat akhirat, tekan cinta dunianya. Jadi ingat dunia itu sementara, akhirat itu selama-lamanya. Jangan sampai kita merasa dunia itu sudah kiamat ya dengan penderitaan yang kita alami gitu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Harus menyadari bahwa Allah itu akan selalu bersama kita ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus disadari bahwa walana bluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pokoknya di dunia itu darul bala ya, rumahnya ujian, cobaan. Allah akan berikan cobaan dengan sedikit ketakutan, banyak ketakutan dalam hidup itu, dengan kekurangan ekonomi, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kuncinya adalah sabar. Innama siyam junnah yastajinnu biha al-abdu minan nar. Nah, ini dengan perbanyak saum ya, saum itu adalah perisai yang bisa melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Nah, ini masih banyak ya, wa mahadzil hayatid dunya. Nah, saya kunci-kuncinya saja ya, bahwa harus ingat dunia itu hanya senda gurau dan main-main. Tetapi kita harus fokus ke akhirat yang betul-betul sebenar-benarnya kehidupan. Nah, ini ya kunci-kuncinya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nah, jadi yang tidak boleh dilupakan ini ya, peran yang harus dimainkan adalah keluarga dalam memenuhi rasa kasih sayang, supaya seluruh anggota keluarga itu sehat jiwanya gitu ya. Juga dalam tarbiyah, keluarga itu harus mengenal Allah, memunculkan ketenangan jiwa dan paham bahwa itu halal, itu haram. Masyarakat juga ya, harus ada atmosfer positif ya, vibes yang positif, saling menghargai, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini penting dalam sebuah jamaah. Kemudian dalam negara juga ya, menciptakan kehidupan yang menenteramkan, baik secara sosial, ekonomi, politik, sehingga rakyat itu tidak banyak cemas, tidak banyak khawatir gitu ya. Nah, seperti ini. Mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini memiliki mental yang kuat ya, tidak seperti yang terjadi tadi ya. Banyak sekali problem di sekitar kita ya, anak-anak remaja banyak yang mengalami gangguan mental, dan ini harus kita selesaikan. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tadabbur hari ini. Mudah-mudahan ini juga berguna untuk kita sebagai ibu-ibu menghadapi berbagai kehidupan ini yang penuh juga ya cobaan misalnya. Nah, itu tetap jaga kewarasan dengan tadi fokus kepada apa yang disyariatkan dalam Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itunya, Bun? Oh, tadi teh itu ya. Siapa, Bun? Sama Bunda Rumah aja lah ditutup, Bun. Oh ya, Bun. Terima kasih, syukron kasiron Ustazah Dr. Penti yang sudah memberikan pencerahan sekitar pengendalian hawa nafsu. Semoga kita selalu memiliki nafsul mutmainnah. Amin ya Allah. Baik, waktu juga sudah tidak bersahabat, mari kita tutup.